Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini saya begitu bersemangat bersama dengan Pepi Rizkawati membawakan satu acara Semangat Pagi Semangat. Ibu apa kabar? Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Pepi? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu Ibu kita ya. Pagi-pagi ini kita sebetulnya akan ada ngobrol-ngobrol ringan, tetapi menginspirasi Bu. Dan untuk pemirsa di rumah, bagi Anda yang baru saja bergabung, sekarang ini saya ngobrol-ngobrol ringan dan berbincang bersama dengan Ibu Dewi Mariati, SPDSH MAK. Beliau adalah pengelola dari PAUD Terpadu Alphabet. Ibu ya. Betul. Ibu, kita pengen ngobrol-ngobrol tapi kayaknya penasaran untuk pemirsa. Ini kita mau putarkan dulu satu video nih Bu. Jadi sebelum kita ngobrol, biar lihat dulu videonya Ibu ya. Baik, untuk pemirsa di rumah, yuk kita sama-sama menyaksikan terlebih dahulu videonya. Ada isu seperti apa dan kita akan membahas apa setelah lihat video yang satu ini. Kategori pengelola KB. Sebagai bentuk penghargaan serta apresiasi terhadap para tenaga pendidik di seluruh Nusantara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan di momen peringatan Hari Guru Nasional 2021 memberikan beberapa penghargaan bagi mereka, para guru yang berdedikasi untuk negeri. Penghargaan diberikan bagi mereka yang telah konsisten berinovasi di dunia pendidikan, mengingat perjuangan guru-guru di daerah khususnya GTK, PAUD, dan Dikmas yang luar biasa dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Momen berharga ini dimanfaatkan TPA Alphabet yang dibuktikan dengan meraih penghargaan yang diberikan oleh Direktur Guru PAUD dan Dikmas Santi Ambarukmi. Serta hadir dalam kesempatan momen tersebut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dewi Mariati selaku pengelola TPA Alphabet menerima langsung apresiasi tersebut dan didaulat sebagai peserta terbaik se-Indonesia dalam ajang apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan inspiratif 2021. Perasaannya senang dan terharu karya inovasi kita mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Kita bersaing dari peserta-peserta yang datang dari berbagai provinsi. Alhamdulillah ini adalah persembahan terbaik untuk Kota Tasikmalaya. Persiapannya ya diawali dengan membuat hasil karya praktek baik di lembaga. Setelah itu mengirimkan berkas administrasi dan video praktek hasil karya ke link yang tersedia dari Kemendikbud. Dalam kesempatan yang sama, Aryo Nur Cahyadi selaku staf Kemendikbudristek menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk penghargaan dan mengetahui perjuangan guru-guru di daerah khususnya GTK, PAUD, dan Dikmas yang luar biasa melaksanakan PTMT. Apresiasi ini adalah kita sama-sama ketahui bahwa COVID masih merajalela dan cukup kita ketahui bahwa lost learning ini jadi momok yang sangat besar sekali, sehingga ada kebijakan kami dari pemerintah, dari Kemdikbud khususnya untuk mengatasi learning loss dengan cara mencoba mendorong agar daerah-daerah dan termasuk guru-guru untuk melakukan PTMT. Banyak hasil karya yang sudah kami terima, sebanyak 120. Semoga hasil karya itu bisa menjadi contoh kepada guru-guru yang lain bahwa model yang dilakukan PTMT ini cukup bisa menginspirasi guru-guru yang belum melakukan. Mungkin itu. Melalui kegiatan tersebut diharapkan menjadikan penyemangat bagi seluruh para tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang terus berinovasi dan menginspirasi, serta diharapkan kedepannya banyak bermunculan rekan-rekan guru dan tutor dari Tasikmalaya yang dapat mengikuti apresiasi tersebut dan ikut berprestasi di tingkat nasional. Tim Liputan, Radar TV melaporkan. Kita sudah langsung menyaksikan video tappingnya Bu, luar biasa ketika di sana ya Bu ya. Betul, iya. Tema yang akan kita bahas yaitu mengenai bersama membangun pendidikan Kota Tasikmalaya. Jadi memang kita bersama-sama untuk membangun Kota Tasikmalaya tercinta ini lewat pendidikan dimulai dari Ibu Guru terlebih dahulu mungkin ya. Karena kalau Ibu Dewi ini dari PAUD, berarti memang dari mulai hal yang paling terkecil diajarkan kepada mereka ya Bu ya. Betul. Salah satu contohnya ketika kita melihat video tapping tadi Bu, boleh dong cerita sedikit bagaimanakah
prosesnya, karena untuk mendapatkan proses yang begitu luar biasa untuk Kota Tasikmalaya tercinta ini, perjuangannya mudahkah atau sulitkah? Saya kepo banget nih Bu soalnya. Prosesnya gimana sih Bu sebetulnya itu? Baik, berawal dari adanya surat undangan dari Kemdikbudristek melalui Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, melalui acara lomba apresiasi guru dan tenaga pendidikan. Waktu itu kami dari Kota Tasikmalaya dengan beberapa rekan mencoba mengirimkan beberapa video praktek baik yang dilakukan di lembaga masing-masing. Kemudian setelah itu diseleksi dari 890 karya, dipilih 20 terbaik se-Indonesia gitu. Dari 80. Dari 890. 800. Ya. Wow. Jadi prosesnya cukup singkat. Dari mulai pengumuman sampai dari pengumuman undangan sampai kemudian pemilihan itu berselang hanya 14 hari. Dan itu dari pertama pengumuman itu cuma 1 minggu itu kita diberi persiapan untuk melakukan praktek baik. Intinya adalah ketika kita sudah terbiasa melakukan program dengan baik, sebenarnya tidak sulit. Tapi kadang-kadang mungkin masih ada yang bingung bagaimana cara menyajikan atau bagaimana cara mengikuti prosedur untuk mengikuti lomba di tingkat nasional gitu. Jadi kami juga bersama-sama rekan-rekan guru di Kota Tasikmalaya ada beberapa yang ikut berpartisipasi. Namun mungkin untuk tahun ini kesempatannya untuk alfabet, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan rekan-rekan di Kota Tasikmalaya bisa terus ikut dan banyak yang masuk lagi di tingkat nasional. Betul, insya Allah ya. Insya Allah, ya. Salah satu kita masuk dulu percontohan Betul, nih. supaya kita nanti bisa saling berbagi, saling belajar antara sesama, apalagi dengan dukungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, kita maju bersama memajukan pendidikan Kota Tasikmalaya. Ya, betul itu dia Bu. Karena saya yakin ketika orang tua memasukkan anaknya, dititipkan anaknya sedini mungkin ya Bu ya, karena ada yang memang belum masuk usia untuk TK, sudah mulai dititipkan, itu berarti mempercayakan pendidikannya kepada ibu-ibu guru. Gitu. Dari alfabet sendiri Bu, dari tayangan tadi, saya pengen tahu juga yang ditayangkannya dalam videonya berbentuk seperti apa aja nih Bu. Karena untuk pemirsa semua di rumah, menjadi kriteria video-video tersebut kan nggak tahu nih. Betul. Nah, Ibu boleh deh kasih bocorannya seperti apa? Oke, waktu mengikuti lomba sebenarnya adalah bagaimana kita hanya memberikan contoh praktik baik yang ada di lembaga. Jadi temanya bebas sih sebenarnya. Yang jelas adalah tema praktik baik. Kebetulan waktu di alfabet kemarin kami menitik beratkan kepada perkembangan sarana dan prasarana. Karena di situ saya memperkenalkan, saya membawa titik berat sarana. Kebetulan di alfabet sendiri ada arena edukasi stimulasi anak usia dini yang kemudian saya beri nama Galeri Si Udin gitu. Galerinya stimulasi anak usia dini gitu ya. Singkatan. Ya, singkatan betul. Jadi galeri itu saya persembahkan memang khusus untuk anak-anak alfabet, tapi umumnya adalah untuk anak-anak Kota Tasikmalaya. Jadi siapapun masyarakat Kota Tasikmalaya yang punya anak usia dini mau bermain di tempat kami, silahkan datang ke tempat kami. Jadi tidak hanya untuk alfabet, saya buat untuk masyarakat Kota Tasikmalaya. Oke, keren banget Bu. Sudah semua ada di Galeri Si Udin tersebut ya Bu ya. Iya, jadi stimulasinya stimulasi main peran yang memang dunia anak kan kentara dengan imajinasi. Nah, di sana anak bisa bermain sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. Iya. Apa yang kesulitannya mungkin Bu ketika pembuatan video tersebut ataupun ketika mengikuti lomba tersebut nih? Kalau kesulitan secara global tidak ada, karena memang di alfabet sendiri untuk pembuatan video hampir semua laporan perkembangan anak didik ke orang tua pun disajikan dalam bentuk video. Tantangannya adalah pada saat kita mau masuk finalis itu deg-degan ya, ini kita masuk gitu kan, dengan segitu karya ratusan yang banyak masuk gitu kan, tetapi tentunya dengan berdoa, dengan berikhtiar dan berdoa mudah-mudahan ada kesempatan untuk Kota Tasikmalaya masuk tahun ini. Dan ini udah tahun kedua. Tahun kemarin juga kita masuk juga dari Kober Alfabet, dan tahun ini adalah dari TPA Alfabet. Mudah-mudahan tahun depan kita semua dengan rekan-rekan banyak yang masuk ke nasional. Insya Allah Bu, bahu-membahu bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentunya yang selalu support untuk acara-acara yang bergengsi ini ya Bu ya. Dan tentunya memang untuk
Ibu sendiri nih Bu, pengalaman yang didapatkan ketika di sana ataupun di Jakarta seperti apa Bu? Pengalamannya adalah kita bertemu banyak banyak rekan dari berbagai daerah, sehingga kita banyak bertukar pengalaman, bertukar keilmuan dengan kondisi sekolah yang berbeda-beda. Ada yang sekolah yang di Kalimantan yang di pelosok banget, di Riau dan lain sebagainya. Jadi betul-betul ada share pengalaman yang membuat kita juga terbuka gitu kan. Tapi semuanya berjalan di dalam satu koridor, bagaimana kita bersama-sama memajukan pendidikan anak usia dini dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Karena itu adalah tugas kita sebagai pendidik anak usia dini. Apalagi dengan anak yang beragam ya Bu? Betul, dengan ya itulah makanya kenapa kita Mbak Pepi kita pakai Merdeka Belajar pagi ini. Kalau di anak usia dini nanti kita bilangnya Merdeka Bermain. Gitu, merdeka bermain. Setiap anak punya keunikan masing-masing, karakteristik, dan kita tidak bisa sama ratakan. Biarkanlah mereka berkembang dengan potensinya masing-masing. Baik, sip Ibu. Kita lanjut lagi nanti, karena ini ada yang mau lewat terlebih dahulu tentunya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Semangat Pagi. Pagi-pagi semangat! Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Kita sudah bergabung kembali Ibu dalam Semangat Pagi, pagi-pagi semangat. Memang selalu bersemangat, apalagi suara saya full ya Bu ya. Memang begini adanya. Ceria sesuai dengan anak usia dini. Betul, anak usia dini banget. Ibu, sebetulnya kalau untuk acara tadi ya, ajang apresiasi pendidik dan juga tenaga pendidikan inspiratif 2021 bertepatan Hari Guru juga. Guru Nasional. Jadi betul. memang apresiasi dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan juga memang dipaskan momennya di Hari Guru ya Bu ya. Betul. Dan Ibu juga berangkat ke sana berarti di tanggal 25 November ya Bu ya? Enggak, kami masuk karantina di tanggal 21. Oh, jadi saya kira langsung, enggak. berarti ada karantina dulu ya? Jadi pada saat masuk karantina, kemudian 1 malam beristirahat, besoknya itu lomba untuk presentasi. Jadi video yang 20 finalis itu dilombakan kembali di sana. Jadi kita berjuang sebanyak 20 orang itu pada hari Senin Selasanya sebelum apresiasi guru pada Hari Guru Nasional diberikan. Oh, gitu. ada dipresentasikan lagi? Ya, betul. Jadi rasanya seperti sidang tesis atau sidang skripsi. Luar biasa. Saya kira videonya udah gitu, terus disaring dengan mereka sendiri Bu. Enggak, jadi yang 20 finalis itu memang disaring awal gitu, setelah itu dipanggil ke sana, ke Jakarta, dan kemudian dipresentasikan lagi paparan seperti apa dari video yang kita kirim. Seperti itu. Baik, alasannya kenapa mengirimkan ini mungkin seperti Betul, itu ya, Bu, latar ya, belakangnya betul, ya. ya. Jadi lebih jelas karena video yang kita kirimkan untuk lomba kan sekitar berdurasi 7 menit. Nah, pada saat di sana kita diberikan waktu sekitar 30 menit untuk memaparkan seperti apa video yang kita buat, tema apa yang dibawa, seolah-olah manfaat, dampak, dan lain sebagainya itu dipertanyakan di sana. Gitu, seperti memang harus kuat juga betul, ya. jadi dan tidak bertanggung betul, dan tidak hanya sebatas video itu bagus secara tayangan, tetapi memang secara konten kita memang harus paham dan itu merupakan karya original dari apa yang kita buat.
Yes, video itu berbicara ya. Betul. Mengenai apa isinya, dan juga yang aku tahu bocorannya bertepatan dengan ulang tahun ibu juga. Yang kan Itu harusnya rahasia. aduh. Yang ke-17 luar biasa dirayakan di sana ya Bu ya. Dan mendapatkan apresiasi terbaik mengharumkan nama kota Tasikmalaya. Bu, Alhamdulillah. di tingkat Ini nasional. adalah persembahan kami dari Alfabet atau dari sesama rekan PAUD untuk kota Tasikmalaya dan khususnya juga Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Bu, kita jadi semakin penasaran. Pemirsa, sebetulnya penasaran juga nggak sih untuk tayangan ataupun video yang dikirimkan oleh PAUD Terpadu ataupun dalam hal ini sekarang TPA ya. Betul. TPA Alfabet, videonya seperti apa? Aku juga penasaran. Jadi yuk kita lihat bareng-bareng seperti apakah video yang dikirimkan untuk lomba tersebut. Marilah kawan kita belajar dan mengamalkan sifat terpuji, saling menyayangi, saling menghormati, berbuat baik pada sesama, tolong menolong, bergotong royong, saling peduli dan menghargai, bersopan santun dalam bertutur, tunjukkan kamu anak Indonesia. Tolong menolong, bergotong royong, saling peduli dan menghargai, bersopan santun dalam bertutur, tunjukkan kamu anak Indonesia. Dengan derap langkah kakiku, tegaklah jalanku. Dengarlah riang suara laguku, ke sekolah pergiku. Belajar giat tak jemu-jemu, itulah semboyanku. Belajar giat tak jemu-jemu, itulah semboyanku. Belajar giat tak jemu-jemu, itulah kewajibanku. Dengan derap langkah kakiku, tegak gagah jalanku. Dengarlah riang suara laguku, ke sekolah pergiku. Belajar giat tak jemu-jemu, itulah semboyanku. Belajar giat tak jemu. Aku liatin aja gitu Bu, asik banget, anteng banget ya. Ternyata memang lengkap banget di Galeri Siudin ini. Semua yang memang yang keingintahuan dari anak-anak tuh itu loh Bu, di bank seperti apa, kemudian pekerjaan sebagai seorang polisi juga, bahkan tadi ada yang terpidana, ada yang di penjara juga. Aku jadi ketawa-ketawa sendiri. Pengen jadi kecil lagi. Iya, yang sudah tak mungkin lagi Bu saya ke sana. Kemudian di bank juga ya Bu ya. Berarti memang di Galeri Siudin sudah ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi, dan juga untuk pemirsa semua, tidak hanya dari teman-teman dari Alfabet saja, tetapi memang dari luar pun yang penasaran ataupun pengen tahu seperti apa, karena memang di sekolah kan belajar karakter juga, kemudian belajar pekerjaan juga, harus seperti apa diajarkan dari sekarang ya Bu ya. Nah, kalau misalnya dari konsep yang tadi Galeri Siudin tersebut, menurut Ibu dari yang sekarang ini nih, tips dan triknya
untuk mengikuti video ataupun mengikuti lomba-lomba tingkat nasional? Apa sih sebetulnya yang mendasarnya terlebih dahulu, Bu? Yang harus kuat nih fondasinya ketika kita ikut lomba, yang harus kuat ininya dulu. Kemudian tips dan triknya harus gini-gini. Boleh dong Bu kasih bocoran ya? Biar yang sekarang nonton, nggak hanya pemirsa di rumah, mungkin ada guru-guru juga nih Bu, tenaga pendidik yang sekarang sedang menyaksikan, kepo juga pengen tahu bagaimana gitu. Oke. Ya, intinya adalah ketika kita mengirimkan lomba, karya kita adalah tadi yang saya bilang harus praktek baik. Praktek baik yang biasa kita lakukan di sekolah atau di lembaga. Sebenarnya tidak, jangan berpatokan kepada karena di Galeri Si Udin ini fasilitasnya lengkap nih, jadi menang, bukan seperti itu sebenarnya. Kita bisa memulai sesuatu dari konten yang sederhana, tetapi bermakna untuk anak usia dini. Itu yang terpenting. Gitu. Jadi karena kalau Galeri Si Udin kebetulan memang karena saya membawakan temanya sarana dan prasarana. Tetapi kalau bagi rekan-rekan pendidik yang lain itu bisa membawakan praktek baik, karya terbaik dari lembaga masing-masing. Yang penting adalah karya yang kita bawakan bermakna bagi anak usia dini. Terserah mau pendidikan karakter atau mau program pembelajaran atau program pengelolaan, silakan disesuaikan dengan keunggulan dari lembaga masing-masing gitu. Kebetulan kalau Galeri Si Udin sendiri bukan hanya sarana bermain, tetapi memang ada bimbingan edukasi di sana. Jadi setiap anak yang masuk ke sana, tidak dilepas begitu saja. Nanti kalau dilepas begitu saja apa bedanya dengan tempat bermain di mall yang seperti itu? Betul. Kalau di kami adalah ketika memang anak masuk ke arena bank, memang mereka mendapatkan edukasi tentang nilai mata uang atau bagaimana cara menabung dan lain sebagainya. Seperti itu. Begitupun dengan tadi yang di tayangan kita lihat polisi, anak bermain peran seperti itu dengan aturan main yang kita perkenalkan kepada mereka dahulu, itu seperti itu. Oke, siap. Berarti memang keunggulan dari tiap sekolah kan beda-beda. Beda-beda, ya? tergantung. Ada yang memang lebih ke untuk hatinya atau keep in touch satu sama lain antara guru bersama dengan anak didiknya, beserta dengan orang tua juga. Intinya adalah program tersebut harus memberikan dampak. Gitu. Ketika kita memiliki satu program dijalankan, ada nggak dampak baiknya untuk anak-anak peserta didik kita gitu. Nah itu yang akan menjadi penilaian oleh dewan juri di sana. Tapi kalau misalnya tayangan bagus, fasilitas bagus, tapi tidak berdampak, nah itu juga tidak akan bisa masuk gitu. Jadi intinya jangan terpaku kepada sarana saja, tetapi bagaimana kita memang mengelola PAUD kita dengan baik sehingga berdampak dan bermanfaat untuk anak usia dini. Iya, intinya adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak didik kita yang sudah dipercayakan kepada kita ya Bu ya. Betul, Bapak Epi. Lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya boleh ya. Baik. Saya juga masih ada tamu. Mungkin nanti kedatangan tamu juga ya Bu ya. Kita sambut bersama-sama. Namun mungkin setelah jeda berikut ya, kita akan segera kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Semangat Pagi. Pagi-pagi semangat. Hati-hati, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mencari kesenangan untuk menghibur diri sendiri dapat memicu penyalahgunaan narkoba. Awalnya, coba-coba, tidak mampu menolak pergaulan. Akhirnya, jadi setiap hari. Bingung, tidak ada uang untuk beli, sakit karena putus zat, akhirnya menghalalkan segala cara. Hidupmu adalah pilihanmu. Baik, Ibu, kita sudah gabung kembali di Semangat Pagi, pagi-pagi semangat. Yes. Nah, kan ada tamu ternyata. Selamat datang, Ibu. Ada Ibu Hajah Tika Mulyatika Esos. Dan kebetulan pemirsa, perkenalkan beliau dari PLT Kasih PAUD Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Selamat datang di Radar TV, Ibu. Bu, kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Memang terkait satu Hari Guru juga kemarin. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwasanya memang dari TP Alfabet ini mengharumkan Kota Tasikmalaya di dunia pendidikan nasional. Alhamdulillah Bu.
Bu, dan ini yang kedua kalinya. Insya Allah nanti menyusul untuk yang lainnya ya Bu ya. Dari Dinas Pendidikan sendiri, langsung gini Bu ya gitu ya. Dari Dinas Pendidikan sendiri boleh dong Bu, bagaimana dari Ibu sendiri tanggapannya dan apresiasinya untuk Tasikmalaya, terutama untuk TPA Alfabet yang sudah mengharumkan kota Tasikmalaya ini. Silakan Bu. Saya mewakili Dinas Pendidikan, khususnya di seksi PAUD ya, mengucapkan selamat dan bangga. Semoga yang tercapai sekarang nanti bisa ikut lagi, karena mungkin dengan keberhasilan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi yang lainnya, dan terus berkarya, jangan merasa puas gitu ya. Mungkin Alfabet salah satunya yang terhebat dari kota Tasikmalaya dengan jadinya juara 1 tingkat nasional. Yang kedua lagi ya, alhamdulillah. Bangga sekali, dan mudah-mudahan semangat terus untuk membangun kota Tasikmalaya. Terima kasih kepada khususnya Ibu Dewi ya, yang luar biasa, sudah hebat, lagi biaya sendiri ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dibantu oleh pemerintah kota Tasikmalaya. Mungkin dengan adanya COVID sekarang ya banyak anggaran yang sudah terpotong ya. Nanti bisa dimunculkan lagi untuk memberi motivasi yang lainnya gitu dari Dinas Pendidikan. Ya betul. Karena memang dari Dinas Pendidikan tentunya ingin sekali untuk mensupport juga ya PAUD yang lain, tenaga-tenaga pendidik yang lain untuk kemajuan bersama. Kalau dari Dinas sendiri ada nggak sih sebetulnya Bu program khusus nih ya untuk tenaga pendidik di kota Tasikmalaya? Mungkin bisa dalam hal pelatihan atau mungkin kayaknya pelatihan untuk mendidik itu jelas ada, tapi misalnya yang lain nih Bu, pelatihan untuk video misalnya, karena nggak ada ya pelatihan video kan nggak ada juga kedepannya itu ya, karena sekarang modelnya model daring ya, serba jaringan ya. Jadi kedepannya akan dianggarkan mungkin itu untuk jaringan, dengan sekarang munculnya konten-konten ya seperti lomba-lomba apresiasi. Dulu kalau apresiasi nggak konten seperti ini, langsung. Kalau dulu gimana Bu? Kalau dulu kita di apresiasi itu ada dananya ya, dari apresiasi GTK PAUD dan Dikbas dulu itu. Mungkin tahun kesininya karena kebijakan dari Kementerian Pendidikan juga tidak melalui lewat provinsi, jadi langsung mereka memberi lomba-lomba itu secara langsung ke bawah gitu, jadi tidak melalui provinsi. Jadi kita juga sekarang ini mungkin dengan tidak adanya koordinasi dengan provinsi juga ya, jadi sekarang masing-masing gitu. Kementerian memberi surat ke Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan memberi lagi binaan untuk lomba ini. Dan kemarin dengan adanya anggaran yang sudah terpotong karena COVID ya gitu. Jadi tidak ada anggaran, tapi kita memberi binaan lewat Ibu Penilik dan Pengawas. Di Kota Tasikmalaya mungkin ada beberapa lembaga yang ikut, di antaranya PAUD Terpadu Alfabet. Dan alhamdulillah dengan binaan mungkin dari Bapak Ibu dan Penilik, dan juga yang utama mungkin semangat dari dari PAUD Alfabet ini, dan semangat ya. Jadi alhamdulillah dengan terbatasannya dana dan anggaran dari dinas, alhamdulillah ada kemauan dan semangat itu, mudah-mudahan memberi motivasi kepada yang lainnya. Iya, jadi juara juga. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk di zaman sekarang ini memang ya Bu ya, seperti tadi Ibu bilang teknologi, kemudian media sosial begitu berkembang luar biasa. Anak-anak PAUD, anak-anak yang usia dini pun sekarang memang lebih rajinnya untuk lewat video ya, belajar lewat video ya Bu ya. Kalau di Alfabet sendiri gimana?
kan sistemnya yang kemarin-kemarin ketika naik pandemi itu, ketika naik COVID-nya kan nggak ketemu tatap langsung nih Bu. Itu sistemnya seperti apa untuk media pembelajarannya? Lewat video juga atau gimana Bu? Ya, sama. Jadi kan? membuat video pembelajaran yang kita share ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan itu adalah memang kita harus kreatif membuat video. Karena kalau nggak kreatif nanti anak cuma lihat biasa aja. Kalau istilahnya kita menyajikan dalam bentuk animasi dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau ketika BDR gitu ya, belajar dari rumah, itu biasanya kita lebih banyakin motorik gitu. Jadi anak-anak senang bermain bersama bundanya di rumah gitu. Jadi bukan kayak paparan Mbak Pepi lagi kuliah gitu, bukan seperti itu. Ya, gitu. Jadi dibikin video semenarik mungkin sehingga anak yaitu tadi mengatasi learning loss ya, itu kan yang tema kita kali ini, apresiasi guru itu bagaimana kita sebagai pendidik PAUD bisa mengatasi learning loss yang selama ini mungkin hilang di masa pandemi. Tuh kan Bu ya, memang kalau misalnya memang tenaga pendidiknya yang ketinggalan Bu untuk video segala macam berkreasi, karena itu gabungan, nggak hanya video kita memperagakan tapi ada animasi segala macam dalam bentuk editan, itu mungkin ya yang sekarang memang harus dijadikan pelatihan buat padahal zaman dulu mah nggak ada videoan gitu ya. Rekan-rekan guru mungkin bisa melek teknologi ya, gitu ya. Betul, mau tidak mau. Ya, istilahnya mau di kota, di desa, semua memang kita dipaksa untuk mau belajar dan terus belajar. Iya, bundanya pun di rumah. Iya kan, karena memang mendidik anaknya setelah dari tayangan video, kemudian memang harus ada online juga, ya Zoom segala macam zaman sekarang, bundanya harus mengikuti. Yang bekerja pun bagaimana caranya untuk menyiasati supaya anak tetap belajar itu ya. Kemudian Bu, untuk program-program dari Dinas Pendidikan nih terkait sekarang memang sedang pandemi masih ya Bu ya, sebetulnya masih dalam situasi pandemi, yang mungkin bisa dilakukan dari Dinas Pendidikan khusus nih untuk PAUD, kira-kira apa Bu yang sudah ada di planningnya untuk tahun kedepannya? Sebetulnya untuk tahun ini juga di akhir ini ada program lembaga PAUD berkualitas ya, itu memotivasi agar satuan pendidikan di PAUD itu memotivasi untuk membuat sarana untuk belajar yang ada di PAUD. Jadi tidak saja membeli alat yang baru, tapi bisa menggunakan alat yang ada, karena ya itu. Yang kedua mungkin program-program yang lainnya mungkin tadi untuk sistem sekarang kan udah jaringan gitu. Insya Allah mungkin ya itu harus mungkin ya sekarang wajib untuk itu ya, untuk para guru ya, TK-nya. Jadi itu diharuskan karena kita dipacu sekarang untuk pembelajaran sistem daring ini ya, dengan jaringan. Insya Allah. Ketika nanti udah tetap muka pun sama ya Bu ya, tetap dipakai ya. Sekarang sudah tetap muka. Sekarang sudah tetap terbatas ya. Tambah untuk itunya Bu ya, untuk pembelajarannya jadi ada sistem di video dan sebagainya, variasi, jadi kolaborasi, kolaborasi nantinya ya, yang harus sekarang mungkin itu udah menjadi motivasi lah ke depannya. Betul sekali Bu. Anak-anak zaman now kan lebih eksis ketika ada kamera di depannya, ya kan? Yang biasa memakai gadget gitu. Iya betul. Ketika tadinya memang anaknya pendiam, ketika ada kamera, tiba-tiba dia gembira. Apalagi ada di dalam video tersebut ada anaknya. Jadi mereka tuh seperti aku masuk YouTube, Miss, aku itu mereka bangga sekali. Makanya ketika video-video pembelajaran itu ada dengan masa PTMT sekarang, kita juga libatin anak-anak kita di dalam video tersebut. Jadi itu menambah semangat juga anak-anak mau bermain gitu, padahal sebenarnya bermain sambil belajar gitu. Semangat sekali memang ya Bu ya. Yang sekarang mungkin Ibu juga ya sudah mulai melihat ketika PAUD-PAUD yang kemarin-kemarin harus dipaksa via online, bagaimana untuk menyajikannya, yaitu tadi mungkin sudah mulai baik. Kemudian Bu, boleh saya tahu dulu kalau misalnya dari alfabet, keunggulan-keunggulan yang memang bikin tenaga pengajar, kemudian anak-anak pun merasa nyaman di sana, apa nih Bu? Jadi tiap sekolah kan berbeda ya Bu ya, memang untuk yang diunggulkannya. Nah dari alfabet sendiri apa nih Bu?
Banyak. Banyak sekali rancangan ya. Ya, intinya mungkin begini, kalau di Alfabet pembelajarannya lebih kepada experience learning. Jadi anak-anak mendapatkan pengalaman secara langsung gitu. Jadi tidak banyak duduk di kelas, gitu. Jadi lebih banyak memang bergerak. Karena memang anak usia dini adalah masanya bermain, masanya bergerak bebas, tetapi tentunya dengan arahan kita. Itu saja mungkin keunggulannya lebih ke experience learning-nya aja. Oh, nah itu dia. Biarkan mereka bebas bergerak. Ibu riut nih temannya. Nah, ya, belajar alhamdulillah. Ditunjang dengan tenaga pengajar ya Bu ya, memang yang harus dan sarana sabar. yang sudah sarana. Memang selalu saja ada ide yang kayaknya ini kurang gitu ya Bu ya. Yang memang harus selalu kita upgrade lagi dan berinovasi, ya betul. Kemudian yang tadi kalau misalnya memang nggak bisa diam untuk di kelas, harus experience. Banyak hal yang harus diciptakan bersama dengan anak-anak ya Bu ya. Yang salah satu contohnya saya tahu kalau di Alfabet itu bundanya ikut gabung juga. Ya, karena kemitraan keluarga itu menjadi poin penting. Karena program mengasuh dan mendidik itu bukan hanya tugas ibu guru, tapi justru yang berat itu tugas ada pada orang tua. Jadi kami membangun kemitraan keluarga, kita bersama-sama mengasuh gitu dengan pola yang memang nanti kita sinkronkan, sinergi antara orang tua dengan pendidik seperti itu. Ya, memang tidak mudah sih Bu ya, ketika orang tua menitipkan anak, apalagi tempat penitipan anak yang memang kayak sampai sore, di sela-sela kesibukannya, justru saya nitip itu, ada yang protes sih, justru saya nitip itu bukan karena sibuk, katanya gitu kan. Ada yang sampai protes sebetulnya. Ya, ada seperti itu yang ada yang memang menitip kemudian dijemput lagi kembali gitu. Mereka kadang-kadang tidak mau tahu gitu. Tetapi itulah mungkin tugas lembaga. Tugas lembaga untuk mengedukasi para orang tua bahwa kebutuhan anak itu bukan hanya di sekolah. Gitu. Bagaimana kasih sayang yang tidak bukan dapat dari kita, tetapi tetap orang tua menjadi pemberi kasih sayang yang utama dalam tumbuh kembang anak. Iya, tapi kalau memang tidak diwajibkan dari sekolahnya sendiri, nggak ada tuh waktu sebetulnya untuk seperti itu. Ya, makanya biasanya ya momen-momen bersama orang tua sering kita ciptakan. Seperti kemarin kita ada Father's Day. Itu pokoknya satu hari itu wajib sama ayah. Mau nggak mau, aku kerja Miss, katanya nggak bisa. Ayah datang, ayah sayang anak nggak? Jadi kita seolah-olah kayak maksa. Karena kalau nggak ngancem gitu, mereka nggak datang gitu. Akhirnya dipaksa, akhirnya mau. Tapi ketika mereka ternyata sudah waktu Father's Day itu anak sama ayah bermain bersama, berenang, main lumpur, nangkep ikan dan lain sebagainya, mereka sama, iya ya, dia merasakan kelekatan antara orang tua dengan anak. Apalagi biasanya ayah kan termasuk agak cowok ya. Nah itu kan tugas lembaga untuk mengedukasi orang tua betapa pentingnya peran orang tua dalam tumbuh kembang buah hati. Yes, akhirnya itu sulit banget. Rupanya kalau suruh datang mau, tapi ya mau ya dengan kerjasama dan tentunya tetap diingatkan bahwasanya memang mengasuh anak itu tidak hanya di dalam sekolah saja, yang terpenting adalah orang tuanya. Alhamdulillah bisa diwujudkan. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita juga kedepannya pengen untuk yang lainnya termotivasi juga bahwasanya mendidik anak tidak hanya sekolah saja yang menjadi tanggung jawab besarnya, tetapi orang tua. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin kita juga pemirsa di rumah tidak bisa berlama-lama lagi dalam acaranya Semangat Pagi yang memang kita ngobrol bermanfaat, kita ambil hikmahnya juga dan menjadi support terbesar ketika saya ngobrol bersama dengan Bu Dewi, terutama untuk tenaga pendidik ya, untuk PAUD. Insya Allah kedepannya kita mendidik anak-anak lebih baik lagi, termotivasi lagi untuk upgrade ilmu, nanti disupport dari dinas pendidikan gitu ya. Baik Bu Dewi, mungkin ada yang ingin disampaikan di akhir acara, baik untuk pemirsa di rumah, untuk tenaga pendidik dan juga untuk seluruhnya, silakan Bu. Baik, saya mengajak kepada rekan-rekan pendidik PAUD, mari kita terus berkarya untuk pendidikan anak usia dini. Investasi terbaik bagi anak usia dini adalah bagaimana kita membuat mereka tumbuh bahagia, karena anak Indonesia wajib bahagia. Bermain yang menyenangkan adalah salah satu stimulasi yang baik untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Dan bagi para rekan-rekan pendidik, izinkan saya menyampaikan pesan Pak Dirjen pada waktu saya mendapatkan apresiasi kemarin. Marilah kita bersama-sama membangun jembatan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi, saling menebar dan memahami aspirasi. Jembatan untuk menjemput pengetahuan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di generasi masa depan, kita akan titipkan segala asa dan harapan. Kita semua sebagai pendidik dipersyaratkan untuk bekerja keras,
mempersiapkan lahirnya generasi ini. Kerja keras ikhlas tanpa pamrih, ikhlas dan produktif. Marilah kita bersama-sama membangun jembatan, jadilah penghubung antara generasi masa kini dan masa depan. Peliharalah harapan sekecil apapun. Kita sebagai pendidik memikul tanggung jawab untuk berkemauan belajar dan berubah, menjawab kodrat zaman, mau membantu, berbagi, dan menjadi teman belajar lainnya. Bantulah belajar anak-anak kita, apa yang terbaik bagi anak didik kita, lakukan. Kita melangkah bersama-sama, dari manapun kita berada, dimanapun, serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Yes, merdeka. Luar biasa. Ya, untuk support terbaik ya Bu ya, untuk seluruh tenaga pengajar, bersama-sama kita bahu-membahu untuk mendidik anak didik kita, harapan bangsa dimulai dari awal ya Bu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya pada hari ini Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah kita berbagi informasi, berbagi ilmu, sharing, dan tentunya support untuk yang lainnya ya. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah menyaksikan acara pada hari ini di Semangat Pagi, dan saya Pepe Rizkawati harus pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.